Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah, sip, 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 sip. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik tema 4F, subtema 2, pembelajaran 4-6. Yaitu tentang cita-citaku. Siapa yang di antara kalian ingin menjadi dokter? Ya, tentu ada di antara kalian yang ingin menjadi dokter. Siapa yang ingin menjadi pilot? Tentu di antara kalian juga ada yang cita-citanya ingin menjadi seorang pilot. Atau ada yang mau menjadi seorang guru? Tentu ada juga ya yang cita-citanya ingin menjadi seorang guru. Dan mungkin juga di antara kalian ya ada yang cita-citanya menjadi seorang arsitek, mendesain bangunan-bangunan untuk menjadi sebuah bangunan yang sangat indah. Apapun cita-cita kalian, yang terpenting adalah sekarang kalian harus giat dalam belajar supaya cita-cita kalian bisa tercapai kelak di kemudian hari. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran tematik subtema 2 PB 4. Pekan ini kita akan mempelajari subtema 2 pembelajaran 4-6, yaitu tentang membaca puisi, kemudian menceritakan isi dari sebuah puisi per bait, dan menyimpulkan sebuah puisi. Kalian juga akan belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia, kemudian juga makanan tradisional, dan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan sumber daya alam. Baiklah, Ustazah akan bacakan dulu sebuah puisi yang berjudul Candi Borobudur. Candi Borobudur, karya Yolavita Triadi. Kau adalah bangunan bersejarah, saksi bisu Shailendra yang berdiri megah. Kau bersemayam di lereng Merapi, indah mempesona di hati. Tubuhmu tersusun bebatuan, kau penuh relief dan ukiran. Puncakmu dihiasi stupa, kau bercerita kasta, dewa dan Buddha. Mata dunia tertuju padamu, semua kagum akan keelokanmu, memikat hati untuk mengunjungimu. Rasa takjub akan keajaibanmu, oh Borobudur, warisan budaya bangsa. Mari kita jaga dan pelihara demi anak cucu kita. Ya, puisi tentang Candi Borobudur ini ada pada buku tematik 4F halaman 66. Selanjutnya akan membahas tentang isi puisi pada judul Puisi Candi Borobudur. Puisi Candi Borobudur ini terdiri dari 4 bait, ya. Pada bait pertama, puisi ini bercerita tentang bangunan bersejarah yang dibangun pada masa dinasti Shailendra. Kemudian pada bait yang kedua menceritakan tentang bangunan candi yang terdiri dari bebatuan, ukiran yang dihiasi oleh stupa. Dan pada bait yang ketiga menceritakan tentang kekaguman akan keindahan Candi Borobudur sehingga memikat untuk dikunjungi. Dan pada bait yang terakhir, yang keempat, itu menceritakan tentang Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya bangsa yang harus kita jaga dan pelihara. Sedangkan untuk kesimpulan isi puisi Candi Borobudur adalah kita harus menjaga dan memelihara
Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu bangunan yang dikenal dunia. Selain Candi Borobudur, banyak bangunan-bangunan lain yang terkenal di Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Bangunan-bangunan tersebut didesain oleh arsitektur Indonesia. Apa contoh bangunan-bangunan karya anak bangsa tersebut? Yang pertama adalah Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Kemudian Museum Tsunami Aceh ya. Kemudian juga bangunan gedung DPR dan MPR. Nah, ini semua bangunan-bangunan ini adalah didesain oleh arsitektur Indonesia. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi seorang arsitek? Ya, pastinya ada ya. Mungkin di antara kalian yang cita-citanya ingin menjadi seorang arsitek yang akan mendesain bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Selain bangunan-bangunan yang tadi didesain oleh arsitek juga merancang bangunan tempat tinggal kita. Tahukah kamu bahwa rumah sebagai tempat tinggal yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam, ya. Jadi di sini ada contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Kemudian ada Jebu Bolon dari Sumatera Utara. Rumah adat berikutnya, rumah limas dari Sumatera Selatan. Kemudian ada juga rumah sesat dari Lampung. Selanjutnya ada Keraton Kasepuhan Cirebon dari Jawa Barat. Selanjutnya, rumah adat Bangsal Kencono dari Yogyakarta. Ada juga rumah adat Situbondo dari Jawa Timur, Honai dari Papua, rumah Betang dari Kalimantan Tengah, dan Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Ini adalah contoh-contoh rumah adat di Indonesia yang didesain oleh arsitek Indonesia, ya. Indonesia selain kaya akan rumah adat juga kaya akan keberagaman makanan tradisionalnya. Contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah yang pertama sop konro. Sop konro ini adalah makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga gudeg. Nah, siapa yang tidak kenal dengan gudeg ya? Mungkin kalian juga suka dengan gudeg. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Kemudian juga rendang. Nah, rendang juga ini makanan yang sangat lezat yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada makanan tradisional pempek dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang terakhir adalah contoh makanan tradisional Bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam. Untuk pembelajaran di subtema yang kedua ini, kita akan fokus ke manfaat sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Sebenarnya ada manfaat lain ya. Manfaat sumber daya alam yang lainnya adalah untuk kebutuhan makan, kemudian sebagai sumber energi dan bahan bakar.
Manfaat sumber daya alam sebagai mata pencaharian dan pendapatan tentunya berhubungan dengan beberapa pekerjaan, ya. Yang pertama yaitu pekerjaan penambang, ya. Pekerja tambang menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Misalnya penambang belerang di Kawah Ijen, Jawa Timur. Kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang kedua yaitu pekerja di penambangan minyak lepas pantai, yang mana mereka menggantungkan hidupnya untuk mencari. Pekerjaan selanjutnya yang berhubungan erat dengan sumber daya alam adalah para petani yang menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam tumbuhan, tanah, air, dan matahari agar hasil panennya baik dan dapat dipasarkan. Selanjutnya, pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam adalah nelayan, yang mana nelayan ini menggantungkan hidupnya pada hasil laut, seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, kerang, dan cumi-cumi. Nah, di akhir pembelajaran kita, Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Membaca puisi yang ada pada halaman 98. Judul puisinya Mengejar Mimpi. Kalian baca puisi tersebut, lalu videokan dan kirim di drive masing-masing ya. Semoga kalian semua bisa membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang baik. Alhamdulillah, pembelajaran tematik tema 4F subtema 2 pembelajaran 4-6 sudah selesai. Ustazah harapkan kalian bisa mengulang-ulangnya kembali dan mengerjakan latihan soal yang ada di pembelajaran 4-6 subtema yang kedua ini, sehingga kalian bisa lebih baik lagi pemahamannya dalam pelajaran tersebut ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.